Halo Sobat Cerita Dickson dimanapun kalian berada yang eksis di dunia maupun di akhirat. Semoga pada sehat semua dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin, amin, amin. Seperti biasa, Bang Dickson tak bosan-bosannya buat ngedengongin alur cerita film, teman gabut, dan rebahan kawan-kawan semua. Bertemakan hacker, film Fabricated City rilisan tahun 2017 ini cukup unik di mana film ini mengisahkan seorang hacker muda yang membantu seorang gamer yang dijebak oleh seorang penjahat kelas kakap. Kira-kira mampukah gabungan kekuatan gamer dan hacker ini mampu menang dan menumpas kebatilan dari musuh mereka? Ya udah, tak perlu panjang lebar lagi. Charles Darwin lagi nunggang kuda, yuk kita login ke ceritanya. Ini Daejang, seorang gamer handal top markotop yang hari-harinya dihabiskan di depan PC untuk bermain game. Saking ketagihannya, ia seringkali diomelin ibunya karena lupa sholat saking asiknya bermain. Suatu malam, saat lagi main, Daejang mendapatkan telepon dari seorang wanita tak dikenal yang memintanya untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet tempat Daejang main. Pada awalnya, Daejang menolak permintaan si wanita. Namun seketika ia merubah pikirannya saat mendengar imbalan besar yang si wanita itu janjikan. Sesampainya di apartemen, Daejang pun memanggil-manggil wanita itu, namun tidak ada respon darinya. Akhirnya Daejang pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan mendapati si wanita itu sedang mandi. Si wanita tersebut lantas menyuruh untuk menaruh HP di kamarnya sekaligus mengambil imbalan yang telah ia janjikan. Daejang yang masih polos pun lantas pulang tanpa sempat curi-curi pandang dulu. Keesokan harinya, Daejang terkaget-kaget akibat kedatangan beberapa polisi yang kemudian menangkapnya atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. Tak berselang lama, berita tentang Daejang itu tersebar di seluruh televisi maupun media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain yang seketika pula membuat Daejang viral se-Korea. Akibatnya, banyak orang-orang yang geram dan menyumpahi Daejang. Akan tetapi, sang ibu yang mengetahui bahwa Daejang tidak mungkin melakukan hal itu lantas menyewa orang pengacara top sekelas Hotman Paris bernama Jung untuk membelanya di pengadilan. Anehnya, semua bukti di persidangan itu mulai dari sidik jari, DNA, dan lain sebagainya cocok dengan Daejang yang membuat posisinya tersudut dan tak bisa menghindar lagi. Alhasil, Daejang pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dimasukkan ke penjara kelas 1. 미성년자 강간치사 살인의 공소 사실을 Di hari pertamanya di penjara, Daejang menjadi incaran para narapidana lain termasuk salah satu geng napi yang paling ditakuti di sana. Daejang pun diinterogasi dan dimaki-maki oleh pemimpin dari geng tersebut yang bernama Bulldog. 자기가 한 일 다 자랑해. 저는 살인을 했습니다. Hal itu membuat Daejang marah dan seketika menghantam Bulldog hingga terjatuh. Bulldog lantas menyuruh seluruh anak buahnya untuk memukuli Daejang karena merasa terhina akan perbuatan Daejang itu. Akhirnya, mereka pun dilerai oleh petugas penjara dan Daejang ditahan di ruangan isolasi yang sangat gelap seorang diri. Di suatu pagi, sang ibu dan pengacara Jung datang menjenguk dan mengatakan jika dia yakin bahwa Daejang tak bersalah dan akan melakukan apapun untuk membuat Daejang keluar dari penjara secepatnya. Berkat kata-kata ibunya itulah, Daejang menjadi tegar dan lebih legowo dalam menjalani kehidupan sulitnya di penjara hingga suatu ketika. Saat ia sedang makan, Daejang dihampiri seorang kakek tua yang diketahui merupakan napi dengan kasus yang hampir mirip dengannya. 그거 찧어서 상처에 발라. Beberapa hari kemudian, Daejang kembali mendapat kunjungan yang ternyata adalah pengacara Jung. Di sini pengacara Jung memberitahu kabar duka di mana sang ibu yang kini telah tiada. Daejang pun sangat syok mendengar kabar buruk itu, terlebih kini harapan satu-satunya untuk bisa keluar dari penjara telah sirna.
Hari-harinya semakin suram di penjara, dan saat lagi galau-galaunya, Bulldog yang masih dendam dengan ulah Daejang tempo hari berniat membunuhnya. Namun, beruntungnya Daejang menyadari hal itu dan kemudian berbalik menyerang Bulldog hingga membuatnya tersungkur dan mengalami cedera cukup parah di bagian wajahnya akibat sayatan Daejang. Keadaan di sana menjadi kacau akibat perkelahian itu, sehingga para sipir pun berbondong-bondong datang untuk mengamankan sekaligus menangkap Daejang. Entah karena emang udah stres dan frustasi, Daejang malah menusuk perutnya sendiri hingga membuatnya terluka. Dari sinilah akhirnya Daejang berhasil kabur menggunakan ide yang diberikan pria tua yang sempat memberikan wejangan padanya tempo hari. Faktanya, semua hal telah direncanakan Daejang sejak awal dengan tujuan untuk kabur dari penjara dan mencari tahu siapa sosok orang yang telah memfitnah dirinya. 강간범 아들 되지 않겠다고 엄마한테 약속했어요. Setelah berhasil kabur, dia sangat beruntung karena ditolong oleh sepasang turis lucu gemoy baik hati yang memberinya tumpangan dan bahkan memberikannya mobil secara cuma-cuma. Dengan mobil itu pula, Daejang akhirnya berhasil sampai ke tempat pengacara Jung untuk mencari informasi mengenai kasusnya. Pengacara Jung pun memberikan beberapa informasi terkait ibunya sekaligus memberikan gelang peninggalan sang ibu. Tapi tak berselang lama polisi pun datang karena sebelumnya pengacara Jung telah memberitahu keberadaan Daejang pada pihak kepolisian. Untungnya, Daejang terlebih dahulu kabur lewat jendela di kantor pengacara Jung. Daejang kemudian mencari informasi lain di sebuah warnet tengah kota, hingga dia menemukan sebuah video yang menjelaskan tentang kronologi kejadian awal hingga dia ditahan, dan video itu dijelaskan bahwa ada banyak sekali kejanggalan dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang dilakukan Daejang. 호텔 살인 사건으로 온 세상을 떠들썩하게 했던 게임 중독자 권유. Karena kejanggalan itu pula lah, kasus Daejang menjadi perhatian salah seorang hacker yang kemudian berhasil meretas server data kota itu, lalu ditemukan sebuah video yang baru yang beredar dari video yang digunakan jaksa sebagai bukti dari kasus pembunuhan yang dilakukan Daejang, di mana di video itu diperlihatkan jika Daejang keluar dari apartemen itu hanya dalam waktu 3 menit saja, dan mustahil baginya untuk melakukan tindakan kriminal itu. 의문점이 한두 가지가 아니다. 그 당시 검찰이 증거로 제시한 로 발견됐다. 같이 나간 이 남성은 단 한 번도 수사선서. Berdasar video itu pula, para sartijen yang budiman mencari tahu dari lambe curah mengenai keberadaan seorang wanita bernama Jisoo alias korban pembunuhan di kasus Daejang. Dari riwayatnya di media sosial, diketahuilah fakta di mana sebelumnya kematiannya si Jisoo ini berada di sebuah klub malam bersama seorang pria dan pada jam 3 pagi. Jisoo meninggalkan klub bersama pria tersebut, dan anehnya, pria yang berada dalam video tersebut sama sekali tidak pernah dijadikan sebagai saksi ataupun tersangka di persidangan. 그녀의 페이스북과 인스타그램을 뒤지기 시작했고. Singkat cerita, Daejang kemudian mendapat pesan dari sobat gamer yang memintanya untuk datang ke suatu tempat. Sesampainya di sana, Daejang sempat kaget karena rupanya sobat gamernya itu adalah seorang wanita cantik sekaligus hacker handal bernama Cindy. Cindy yang sudah tahu dengan keadaan yang menimpa Daejang, kemudian membawa Daejang ke tempat tinggalnya untuk bersembunyi sekaligus menyusun rencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah memfitnahnya. 혼자 살면서 뭘 이렇게 많이 이거 어디다 둘까? Kemudian datanglah 3 orang pria napi yang sepenjara dengan Daejang sebelumnya, yang ternyata mereka ini juga merupakan teman-teman Daejang di dalam game online yang berniat membantu menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pandu, kakek Kim, Benny, dan beberapa kawan lain yang belum bisa join. Dari sana, mulailah mereka membagi tugas masing-masing, di mana Cindy mulai mencari informasi-informasi lain menggunakan komputer canggihnya, sementara Daejang dan Pandu menyelidiki pria bersetelan hitam yang terlihat mencurigakan. 화면을 봐봐. 대장이 모텔에 들어갔던 시간에 모텔 주변이 와, 저거 진짜 있네. 대박 사건. Daejang pun mengikuti pria tersebut yang tengah membawa sebuah peti alat musik secara diam-diam dari sebuah rumah. Daejang yang penasaran pun mengintip ke rumah tersebut dan melihat beberapa petugas kebersihan yang sedang membersihkan sofa dan lantai yang dipenuhi dengan darah. Di sisi lain, Pandu mengikuti 2 orang pria yang membawa peti alat musik tadi menggunakan sebuah truk. Faktanya, truk tersebut mengarah ke sebuah gedung yang jika dilihat dari megahnya gedung tersebut pasti terdapat sistem keamanan yang sangat ketat yang tidak bisa mereka lalui begitu saja. 내가 어떻게든 들어가 보려고 해봤는데 외부인 접근 불가. Mereka kemudian menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam gedung itu.
Di sini, Pandu berperan untuk memutuskan kabel jaringan yang ada di dalam gedung itu agar seolah-olah terjadi masalah pada sinyal gedung tersebut. Kakek Kim bersama Benny lalu bertugas untuk menyamar sebagai teknisi jaringan agar nantinya mereka dapat meretas secara langsung server yang ada di gedung itu. 그러는 게 아니에요. 이제 이걸 해결하기 위해서는 하나하나 얼마 전에 요 앞에 아파트 관리소장이 잘렸잖아. Setelah Cindy terhubung ke server, dia pun dapat meretas sistem keamanan dan mengarahkan Daejang dengan leluasa. Daejang pun memulai aksinya dan menyelidiki setiap ruangan yang mencurigakan dan akhirnya menemukan sebuah peti alat musik yang tadi siang sempat mereka lihat. 13층 클리어. Ternyata, di dalam peti itu terdapat mayat seorang artis yang sangat terkenal. Tak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam ruangan itu dan terungkaplah fakta di mana ternyata selama ini terdapat suatu organisasi yang bekerja dengan modus untuk memalsukan pelaku pembunuhan yang asli, lalu dengan mengkambing hitamkan orang tidak bersalah seperti apa yang dialami Daejang saat ini. Dan bos dari organisasi tersebut tak lain dan tak bukan adalah Jung, si pengacara yang juga merupakan dalang di balik kasus Daejang. Diketahui pula jika Jung ini merupakan hacker psikopat super pintar yang seringkali disewa oleh para mafia kelas kakap untuk memanipulasi suatu kejadian dan dengan acak memilih target untuk dikambing hitamkan. Dalam ruangan rahasianya, dia mulai mencari target selanjutnya yang akan dijadikan korban selanjutnya. 그러니까 헤드라인 뽑고 기사 초안 작성해. 오늘 저녁까지야. Di sisi lain, Daejang dan teman-temannya mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai dalang di balik semua kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya yang bernama Reni, yang diketahui melalui sidik jari yang ada pada bingkai foto milik si korban. 어떤 노준영하고 최혜리 기사들이야. Dengan skill hacker yang dimiliki Cindy, dalam sekejap dia mampu menyadap smartphone milik Reni dengan tujuan agar bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai dirinya. Reni kemudian mendapatkan telepon dari seorang wanita yang suaranya sama persis dengan wanita yang menghubungi Daejang dulu. Ketika Daejang mengikuti Reni dari belakang, tiba-tiba Reni dijemput oleh seorang pengendara motor misterius. Di saat bersamaan, semua warga melihat ke arah Daejang dan lantas melaporkan keberadaan Daejang yang merupakan seorang buronan. Dia pun segera mengejar Reni dengan menggunakan mobil pemberian turis tadi. Sayangnya, di tengah jalan, mobil itu ngebul dan mogok yang membuat dirinya terkepung oleh polisi. Tapi tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi dan ternyata orang di dalam truk tersebut adalah Bulldog dan anak buahnya yang kemudian membawa Daejang ke sebuah gudang untuk disiksa karena rupanya si Bulldog ini masih menyimpan dendam pada Daejang. Beruntungnya, Cindy yang dari tadi memantau situasi dan kondisi berhasil mengelabui pihak kepolisian dan mengarahkan pasukan polisi untuk mengepung pasukan Bulldog. Dalam situasi itu, Daejang berhasil kabur melalui pintu belakang hingga akhirnya Daejang dijemput oleh Cindy. 길 한복판에 차를 떡하니 세워놨길래. Di perjalanan, Cindy mendeteksi adanya alat pelacak di dalam kalung ibu Daejang. Dari sana, Daejang pun menyadari jika pengacara Junglah yang telah menyelipkan alat pelacak tersebut di kalung ibu Daejang. Daejang pun menyimpulkan jika dalang dari semua ini adalah pengacara Jung. Di tempat lain, Daejang dan kawan-kawan menyusun strategi untuk melakukan aksi berikutnya. Dengan menggunakan drone buatan Benny, mereka mampu mendengarkan percakapan antara Jung dengan kliennya. Bukan hanya itu, mereka juga mampu mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut, di mana gedung itu menyimpan teknologi canggih yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi suatu kejadian. 를 보관할 수 있어야 되는데 지금 저기서는 불가능해. 이거 어디? 가죽 못 보던 건데. Untuk melancarkan aksinya, mereka memodifikasi sebuah mobil van, memasukkan berbagai macam teknologi di dalamnya. Dengan perbekalan alat dan teknologi yang cukup itulah, mereka berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah dan bahkan dengan meretas media televisi. Wanita yang sebenarnya membunuh artis terkenal tadi pun berhasil mereka perlihatkan kepada masyarakat luas, sementara Reni terbebas dari rencana jahat Jung.
Mengetahui hal itu, Jung murka, terlebih pekerjaannya kali ini telah kacau balau akibat Daejang dan kawan-kawan. Dia melampiaskan amarahnya dengan melemparkan perkakas apapun yang dilihatnya. Di tengah kemarahannya itu, ia pun menyadari jika Daejang tengah masuk menyelinap di dalam gedungnya. Benar saja, ketika Jung hendak masuk ke ruang rahasianya, tengah berada di sana dan tanpa basa-basi ngasih bogem mentah tepat ke arah bebenguk si Jung. Daejang kemudian melihat video rekaman dari kejadian yang sebenarnya, dari mulai dia difitnah hingga video ibunya yang telah dibunuh oleh Jung. Maka dari itu, dia memasukkan flash disknya ke komputer Jung untuk menyalin semua video-video itu yang nantinya akan ia jadikan bukti kejahatan dari pengacara Jung. Di tengah aksinya itu, rupanya si Bulldog secara diam-diam telah menyergap persembunyian Cindy dan yang lainnya. Tanpa pikir panjang, Daejang pun segera pergi dari sana dan untuk menyelamatkan teman-temannya. Singkat cerita, Daejang pun sampai dan dengan susah payah berhasil melumpuhkan Bulldog dan semua anak buahnya dan segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, pengacara Jung telah memanipulasi berita dengan menampilkan video penculikan yang seakan-akan dilakukan oleh Daejang dan kawan-kawan. Karena hal itu, kelompok kini tak hanya Daejang, Cindy, dan yang lainnya pun jadi buronan polisi Korea. 우리 사회가 이런 괴물을 만든 것은 아닌지 다시 한번 반석. 방송국이죠. 제보를 하나 좀 하려고 그러는데. Benar saja, para polisi berdatangan dan mencoba menangkap mereka. Untungnya, meskipun dengan mobil seala kadarnya, Daejang mampu menghindari kejaran para polisi itu. Setelahnya, Cindy mencoba meretas stasiun televisi dan membongkar semua kejahatan pengacara Jung dengan skenario yang telah mereka rencanakan. Daejang pun menyerahkan dirinya ke pihak polisi, dan di sini pengacara Jung sangat senang melihat hal itu karena rencananya untuk memfitnah Daejang dan teman-temannya berhasil. Akan tetapi, dia tiba-tiba teringat jika flash disk Daejang yang masih menancap di port USB komputer miliknya, dan ternyata flash disk itu adalah kunci agar Cindy dapat meretas komputer milik Jung yang memungkinkannya dapat mengambil semua data dari komputer Jung. Di tempat lain, dua orang teman online Daejang yang tersisa melakukan perannya sebagai kameramen dan pembawa berita. Mereka kemudian menyiarkan fakta yang sebenarnya ke seluruh stasiun televisi Korea yang telah diretas Cindy. Dari sinilah seluruh masyarakat dan pihak kepolisian kini mengetahui fakta yang sebenarnya sekaligus kejahatan yang telah Jung lakukan pada setiap korbannya termasuk Daejang. Hingga pada akhirnya Jung berhasil tertangkap dan dipenjara bersama Bulldog dan anak buahnya. 영화 배우 노준영을 잔인하게 살해한 권유. 인생 200분을 살았더니 고맙다. 민 변호사, 이번에 아이디어. Bersamaan dengan itu pula, status Daejang sebagai buronan telah dicabut dan nama baiknya kembali pulih seperti sedia kala. Di scene akhir, kita diperlihatkan kehidupan baru Daejang yang penuh dengan kebahagiaan dan canda tawa dengan teman-teman gamernya. Dan film pun tamat. Oke, itu dia alur cerita film Fabricated City. Film yang lumayan rumit, namun berisikan pesan moral yang cukup menohok dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari, di mana janganlah kita sembarang menuduh seseorang tanpa bukti terlebih kalau kita tidak tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Yap, terima kasih bagi yang terus dukung channel ini dari nol. Semoga kita semua selalu sehat-sehat dan sukses di kemudian hari. Sampai ketemu di review film selanjutnya, dan hasta la vista.